Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran listrik magnet mengenai medan listrik dalam 3 sistem koordinat. Perkenalkan, saya Hasri Vinola dengan NIM G1B02310001. Dan saya Elisa Noviana dengan NIM G1B02310013. Kami mahasiswa Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Di video ini, kami akan membahas tentang medan listrik dalam berbagai sistem koordinat, yaitu kartesius, silinder, dan bola berdasarkan hukum Gauss. Pertama-tama, mari kita pahami konsep dasar dari hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa fluks listrik yang keluar dari permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Fluks listrik adalah ukuran seberapa banyak garis medan listrik yang melewati suatu permukaan tertutup. Hukum Gauss menyatakan bahwa total flux ini berbanding lurus dengan jumlah muatan total di dalam permukaan. Secara matematis, flux listrik sama dengan muatan total di dalam permukaan dibagi permitivitas ruang hampa. Hukum ini menjadi dasar penting untuk menghitung medan listrik, terutama bila distribusi muatan memiliki simetri tertentu, seperti bidang datar, silinder, atau bola. Setelah memahami konsep dasar hukum Gauss, kini kita akan masuk ke bagian penting berikutnya, yaitu persamaan umum. Hukum Gauss akan sangat efektif jika medan listrik memiliki simetri yang tinggi. Kunci dari penerapan hukum ini adalah simetri. 3 jenis simetri yang umum digunakan adalah simetri bidang datar atau kartesius, silinder, dan bola. Ketika simetri ini ada, kita bisa menyederhanakan perhitungan medan listrik menjadi bentuk yang lebih praktis. Flux listrik sama dengan integral permukaan tertutup dari medan listrik ke arah elemen luas sama dengan muatan total di dalam permukaan dibagi dengan permitivitas ruang hampa. Dengan bentuk umum ini, kita tinggal menyesuaikan bentuk integral permukaan dan arah medan listrik sesuai dengan jenis simetri yang dimiliki. Sekarang, kita akan lihat bagaimana hukum Gauss digunakan pada sistem koordinat kartesius. Medan listrik bersifat konstan dan sejajar terhadap bidang X, Y, serta tegak lurus terhadap bidang di arah sumbu Z. Besar dan arah medan listrik hanya bergantung pada posisi di sumbu Z dan tetap sama di seluruh bidang. Persamaan yang tercantum dalam slide merupakan bentuk diferensial dari hukum Gauss dalam medan listrik, yaitu del dot E dari 3 fungsi variabel X, Y, dan Z sama dengan rapat muatan listrik pada titik X, Y, dan Z dibagi dengan permitivitas ruang hampa. Persamaan ini menyatakan bahwa medan listrik sama dengan rapat muatan permukaan dibagi dengan permitivitas ruang hampa. Dengan simetri ini, hukum Gauss sangat memudahkan kita untuk menghitung medan listrik tanpa harus melakukan integral rumit. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana penerapan hukum Gauss dalam sistem koordinat silinder. Sekarang, mari kita bahas penerapan hukum Gauss pada sistem koordinat silinder. Pada sistem koordinat silinder, medan listrik bersifat radial, yaitu menjauh atau menuju sumbu Z. Besarnya berbanding terbalik dengan jarak radial dan tidak bergantung pada sudut atau tinggi Z. Persamaan E sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0 R dalam slide memberitahu kita seberapa besar medan listrik di suatu titik yang berjarak R dari kawat sama dengan muatan linier atau jumlah muatan persatuan panjang kawat dibagi permitivitas ruang hampa. Dengan simetri silinder ini, kita bisa membentuk permukaan Gaussian berbentuk tabung yang menyelimuti kawat. Lalu, kita gunakan hukum Gauss untuk menghitung besar medan listrik di titik manapun di luar kawat. Dari sinilah kita dapatkan bahwa medan listrik semakin kecil jika jaraknya dari kawat semakin jauh atau meningkat. Selanjutnya, kita akan masuk ke sistem koordinat yang terakhir, yaitu koordinat bola. Medan listrik bersifat radial, menjauhi atau menuju pusat bola. Untuk titik di luar bola, besar medan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari pusat. Sementara itu, di dalam bola, jika muatannya hanya ada di permukaan, maka medan listrik sama dengan 0. Persamaan ini menunjukkan besar dan arah medan listrik yang ditimbulkan oleh sebuah muatan titik atau bola bermuatan di ruang hampa. Besarnya medan listrik berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari muatan tersebut. Arah medan
diberikan oleh R topi, yaitu vektor satuan radial yang menunjukkan arah menjauhi atau menuju muatan, tergantung tanda muatan. Jadi, semakin jauh dari muatan, medan listrik akan semakin lemah. Jika kita buat permukaan Gaussian berbentuk bola konsentris, kita dapat langsung menghitung medan listrik menggunakan hukum Gauss. Inilah keindahan simetri bola, yaitu semua titik pada permukaan memiliki jarak yang sama dari pusat, sehingga medan listriknya juga konstan di seluruh permukaan. Setelah memahami 3 sistem koordinat ini, kita akan lebih siap untuk menyelesaikan berbagai persoalan medan listrik dengan efisien dan tepat. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang materi medan listrik dalam berbagai sistem koordinat, mari kita lanjutkan dengan simak beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sebuah kawat panjang dengan muatan linier lambda sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 C per M berada di sepanjang sumbu Z. Hitunglah medan listrik pada titik dengan jarak ρ sama dengan 0,02 meter dari kawat. Pada contoh ini, kita diminta untuk menentukan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan linier yang tersusun sepanjang sumbu silinder. Karena distribusi muatannya simetris terhadap sumbu Z, maka kita menggunakan koordinat silinder. Kita anggap bahwa medan listrik hanya bergantung pada jarak radial R dari sumbu dan arahnya menjauhi sumbu, sehingga kita bisa menggunakan bentuk sederhana dari hukum Gauss. Dengan membayangkan silinder Gaussian mengelilingi kawat bermuatan, kita peroleh bahwa medan listrik E berbanding lurus dengan muatan persatuan panjang lambda dan berbanding terbalik dengan jari-jari R. Diketahui lambda sama dengan 6 kali 10 pangkat 6 C per M, ρ sama dengan 0,02 M, epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Nm kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah medan listrik pada titik dengan jarak ρ. Penyelesaiannya adalah dengan cara lambda dibagi dengan 2 pi epsilon 0 ρ, di mana lambda memiliki nilai 6 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 2 pi, menghasilkan 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 pi 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dikali 0,02, menghasilkan 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1,11 kali 10 pangkat min 12 yang menghasilkan 5,4 kali 10 pangkat 6 N per C. Untuk soal nomor 2, kita akan bahas tentang bola bermuatan. Sebuah bola konduktor dengan jari-jari R sama dengan 0,1 meter memiliki muatan total Q sama dengan 8 kali 10 pangkat 6 C. Hitunglah medan listrik pada A. Titik di luar bola dengan R sama dengan 0,2 M. Kemudian yang kedua adalah titik di dalam bola dengan R sama dengan 0,05 M. Diketahui R sama dengan 0,1 M. Dan Q sama dengan 8 kali 10 pangkat 6 C. R luar sama dengan 0,2 meter dan R dalam sama dengan 0,05 meter. Kemudian epsilon 0 atau permitivitas ruang hampa sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Nm kuadrat. Yang ditanya adalah medan listrik di luar bola dan medan listrik di dalam bola. Untuk medan listrik di luar bola dengan catatan R kecil lebih besar daripada R besar. Perhitungannya adalah seperti pada slide. Medan listrik di luar bola sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R luar kuadrat, di mana nilainya adalah 1 dibagi 4 pi dalam kurung 8,85 kali 10 pangkat min 12, 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,2 pangkat 2. Di mana jika diturunkan menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 per 4,44 kali 10 pangkat min 12, di mana hasilnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 6 N per C, atau sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 6 R topi N per C. Untuk medan listrik di dalam bola yang R kecil lebih kecil daripada R besar, karena bola adalah konduktor, medan listrik di dalamnya adalah bernilai 0. Catatannya, jika kita mengukur medan listrik di luar bola bermuatan, maka besar medannya sama seperti medan dari muatan titik, yaitu E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali R per R kuadrat.
Tapi kalau kita berada di dalam bola, medan listriknya adalah nol karena semua muatan berada di permukaan dan saling meniadakan gaya di dalamnya. Dari hasil ini, kita bisa simpulkan bahwa tidak ada medan listrik di dalam bola konduktor jika muatannya hanya ada di permukaan. Demikianlah pembahasan dua contoh soal medan listrik pada sistem koordinat kartesius, silinder, dan bola. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman di rumah memahami konsepnya secara lebih mendalam. Terima kasih.